Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, selamat pagi dan selamat datang dalam pertemuan virtual pada pagi hari ini. Saya berharap semua baik dalam sehat maupun sakit ada dalam perlindungan Allah Bapa yang begitu mengasihi kita. Pagi ini kita akan mendengarkan pengajaran dari Romo Alex dengan tema keselamatan. Saya Lani Harjono akan menjadi moderator pada pagi hari ini. Untuk menuntun kita pada suasana meditatif, marilah kita mendengarkan sebuah lagu. Dan selanjutnya akan ada doa pembuka oleh Ibu Alwin Haurisa. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Saat hatimu jadi hamba, jadilah saksi Kristus. Tiada hasratmu dalam karya, jadilah saksi Kristus. Tiada harapan dan berjuang, jadilah saksi Kristus. Bu Alwin. Mari kita berdoa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas keselamatan yang Kau janjikan kepada kami atas jasa Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan kami. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus untuk membantu kami agar kami bisa bekerja sama dengan rahmat-Mu sampai kami dapat mencapai keselamatan. Karunia-Mu itu. Bunda Maria, Engkau yang sudah mencapai keselamatan dan kemuliaan di surga, doakanlah kami yang masih berjuang di dunia ini. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, kami sudah siap mendengarkan pengajaran Romo dari tempat kami masing-masing. Kami persilahkan Romo Alex. Terima kasih. Saya sebelumnya minta maaf nanti kalau aku berbicara tidak seperti dalam teks saja, karena mata saya agak kabur untuk membaca teks, maka saya bicara dari persiapan hati yang sebagian saya tulis dalam teks. Jadi, Romo. Ya. Tetapi untuk pertemuan virtual kita kali ini, kita ingin memahami, ingin mendalami janji Allah, ialah
keselamatan. Pada waktu saya masih di SD, mungkin kelas 5 atau kelas 6 saya lupa. Seorang bapak guru pernah mengajarkan kepada kami, katanya, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Mendengar itu, saya bertanya kepada bapak guru, apakah keselamatan itu bukan dari Allah? Kok dari bangsa Yahudi? Tetapi bapak guru itu hanya melihat saya sejenak, lalu berkata, kamu akan tahu setelah kamu dewasa. Sekarang saya tidak perlu menerangkan kepadamu. Tetapi karena bapak guru tidak menerangkan, maka sejak itu saya kurang percaya pada kata-kata bapak guru agama itu. Apapun yang dia katakan, selalu saya perhatikan. Dan kalau ada yang kurang cocok dengan pengertianku waktu itu, saya tidak malu bertanya. Sampai suatu hari, bapak guru itu bertanya, Alex, kowe iki anake sapa? Kamu itu anak siapa? Lalu saya tidak menjawab. Karena saya makin kurang percaya pada bapak guru itu. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi setelah saya masuk seminari, saya tanyakan kepada Romo yang mengajar kitab suci. Apa betul keselamatan kita itu dari bangsa Yahudi? Dan Romo itu menjawab, kamu harus tahu siapa Yesus Kristus itu. Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan kita adalah salah satu anak cucu dari Abraham, Iskak, dan Yakub yang kemudian menjadi nenek moyang bangsa Yahudi. Maka kata-kata itu, keselamatan datang dari bangsa Yahudi, adalah kata-kata Yesus sendiri ketika dia berbicara dengan seorang perempuan dari Samaria. Orang Samaria itu tidak diterima, tidak diakui oleh bangsa Yahudi. Mengapa? Karena orang Samaria itu kebanyakan campuran dari orang Yahudi dengan bangsa lain. Maka mereka bukan orang Yahudi asli. Bahkan mereka itu tidak boleh masuk ke dalam bait suci Yerusalem. Bukan main itu. Dan karena itu mereka itu berdoa di bait suci bikinan mereka sendiri. Karena mereka tidak mau, tidak boleh masuk ke bait suci Yerusalem. Yesus tadi menegaskan keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan ketika Yesus berbicara kepada perempuan itu, dia lalu menjelaskan. Dan perempuan itu begitu terkesan sampai dia pulang. Sikem kalau tidak salah tempat kediamannya, karena waktu ketemu Yesus itu di padang gurun ketika dia sedang mengambil air dari sumur Yakub.
Dan ketika sampai di rumah, dia berkata, aku sudah menemukan Mesias. Dan orang-orang Samaria pada datang untuk menjumpai Yesus. Bahkan mereka itu kemudian minta, maukah kau tinggal di tengah-tengah kami sementara? Dan di luar dugaan Yesus berkata, oke, aku akan tinggal bersama kamu sementara. Jadi kesalahan betul dari bangsa Yahudi, tetapi lewat salah satu anak bangsa ialah Yesus Kristus, Putra Allah sendiri. Yang oleh kitab suci disebut pokok keselamatan. Maka saya kemudian menjelaskan kepada para sahabat-sahabat sadana yang terkasih, apa keselamatan itu. Kita sering kali mendengar dalam doa, dalam khotbah, dan saya percaya klarifikasi sedikit bisa menambah iman kita, menambah keyakinan kita akan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu. Maka, apa itu keselamatan sebetulnya? Kita belajar dari paham gereja Katolik. Gereja mengajarkan kepada kita bahwa keselamatan adalah anugerah dari Allah. Salah satu anugerah dari Allah yang Maha Agung, yang dalam kuasa dan kasih-Nya menerangi akal budi kita, menggerakkan hati kita, mendorong kita untuk bekerja sama dengan rahmat-Nya, mencapai kebahagiaan dan kemuliaan yang Dia janjikan dan yang Dia kerjakan. Sekali lagi, keselamatan adalah salah satu karunia Allah yang Maha Agung, yang dalam kuasa dan kasih-Nya menerangi akal budi kita, menggerakkan kehendak kita, mendorong kita dengan Roh Kudus-Nya agar kita mau berkolaborasi, bekerja sama dengan rahmat-Nya, mencapai kebahagiaan dan kemuliaan bersama dengan Allah sendiri di surga. Maka keselamatan itu bagi kita yang masih di dunia adalah tantangan, adalah undangan untuk bekerja sama dengan rahmat Tuhan. Bukan main. Tuhan menyediakan kemuliaan dan kebahagiaan selama-lamanya yang mengatasi segala pengertian kita. Keselamatan itu anugerah dari Allah yang Maha Agung. Misteri yang tak pernah dapat kita pahami dengan akal budi kita. Tetapi yang bersabda ke dalam hati kita. Menerangi akal budi dengan Roh Kudus-Nya, menggerakkan kehendak kita dengan Roh Kudus-Nya untuk bekerja sama dengan rahmat-Nya. Dan semuanya itu atas jasa Yesus Kristus yang diutus menjadi manusia supaya bisa menerangi akal budi kita, supaya bisa mengajak kita berjuang kalau perlu melewati jalan sempit. Suatu hari kan ada bacaan dari Injil itu. Berjuanglah melalui jalan sempit. Jalan sempit itu jalan yang ada kerikil-kerikilnya.
ada kesulitannya, ada deritanya, ada tantangannya, tetapi menuju keselamatan abadi yang dijanjikan dan dikerjakan oleh kuasa dan kasih Allah Bapa itu. Itu yang pertama mau kita katakan, itulah ajaran Gereja Katolik. Dan kita tanpa sadar sejak kecil sudah diberitahu mengenai ajaran Gereja Katolik itu. Tetapi mungkin untuk lebih meyakinkan kita bertanya, apa kata kitab suci? Apa kesaksian dari kitab suci mengenai keselamatan itu? Itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa Allah menghendaki keselamatan semua orang. Semua orang. Yang kedua, keselamatan yang kekal itu namanya hidup kekal di surga. Yang ketiga, Allah memberi kesempatan, memberi dorongan untuk berkolaborasi kepada setiap orang yang bisa mencapai keselamatan bersama dengan kuasa, kasih, dan rahmat Allah itu. Maka yang pertama ialah Allah menghendaki keselamatan semua orang. Apa kata kitab suci mengenai hal itu? Kita dengarkan, akan dibacakan seorang yang membantu renungan kita, Bu Mena, yang akan membacakan dari kitab suci beberapa kutipan bahwa Allah menghendaki keselamatan untuk semua orang. Silakan, Mbak Mena. Mari kita baca dari Mazmur 35 ayat 27. Mazmur 35 ayat 27. Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Kemudian saya teruskan dari Yesaya 66 ayat 12. Yesaya 66 ayat 12. Sesungguhnya aku mengalirkan kepadamu keselamatan seperti sungai. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tertulis dalam Ibrani 5 ayat 8-9. Kemudian dalam sakramen baptis kita dilahirkan dari Allah dan menerima hidup ilahi. Oke, terima kasih. Itu beberapa kutipan yang saya temukan dari kitab suci. Allah menginginkan keselamatan bagi semua orang. Tidak ada yang dikecualikan. Dan keselamatan itu diberikan kepada kita, diperjuangkan untuk kita oleh Yesus Kristus yang menjadi pokok keselamatan kita. Itu yang tertulis tadi dari surat Ibrani kalau tidak salahnya. Maka yang pertama kita mau sadari ialah bahwa
kita masing-masing dikehendaki oleh Allah untuk selamat bersama Dia dalam surga. Tetapi kehendak Allah yang maha bijaksana itu punya catatan lain yang perlu kita pahami, karena itu juga dikehendaki oleh Allah. Maka itu poin yang kedua, bahwa Allah itu mendorong kehendak kita untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama dengan Dia mencapai keselamatan. Kita harus bekerja bersama dengan Dia. Kita bertanya, apa kitab suci mengenai hal ini? Bahwa Allah mendorong kita, menuntut dari kita untuk bekerja sama mencapai keselamatan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan beberapa kutipan lagi dari kitab suci. Baiklah, dari Filipi 2 ayat 12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Juga di dalam Ibrani 2 ayat 2-3. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Lanjut, Romo. Ya. Dari lanjut dari 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Lanjut. Dalam perumpamaan tentang talenta, yaitu dari Matius 25 ayat 14-30. Ada contoh orang yang selamat karena berkolaborasi dengan rahmat Allah. Dari Matius 2 ayat 16-23, dan yang mengabaikan rahmat Allah, yaitu dari Matius 25 ayat 24-28. Oke, saya kira yang dibacakan tadi sudah meyakinkan kita, karena itu sabda Tuhan, firman Tuhan lewat kitab suci. Tetapi saya ingin sedikit menyinggung lagi kata Rasul Petrus tadi. Seperti bayi itu senang minum air susu yang murni. Demikian pula kita perlu minum dari air yang disediakan oleh Allah, supaya kita bisa tumbuh dalam iman, supaya kita makin rindu
akan keselamatan. Saya sebagai orang tua 84 tahun, kadang-kadang berpikir, Tuhan, kapan ya saya bisa bertemu dengan Tuhan seperti nenek moyang. Di keluarga saya tidak ada yang mencapai umur 84. Kakek, nenek, bapak, ibu, kakak, kakak sudah dipanggil Tuhan sebelum umur 80. Saya masih diberi Tuhan usia sampai 24. Tanpa sadar saya pernah bertanya, Tuhan, kenapa aku belum kau panggil ya? Aneh sekali. Aku kadang-kadang sudah rindu ketemu nenek moyang, ketemu saudara-saudara, dan ketemu Tuhan Yesus. Kerinduan itu saya percaya tanamkan oleh Allah. Menjadi makin kuat. Seperti air susu yang menguatkan anak kecil. Bayi itu menjadi semakin dewasa. Dan seorang yang saya ajak bicara kemudian mengatakan demikian. Romo diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan sesama. Masih ingat lagu yang indah itu? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup ini hanya sementara. Saya kadang-kadang suka menyanyikan itu dan menjadi lebih dikuatkan dalam kerinduan berjumpa dengan Allah. Dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Maka yang dikatakan tadi oleh Rasul Petrus itu sangat mengesan bagi saya. Dan saya percaya Bapak Ibu sekali-sekali mungkin juga bertanya, kapan Tuhan aku boleh melihat wajah-Mu? Raja Daud dalam Mazmurnya pernah berkata, ya Allah, berbahagialah orang yang boleh memandang wajah-Mu. Maka dalam dunia ini mungkin kita belum boleh melihat wajah Allah karena akan lupa segala sesuatu. Tapi nanti dalam surga kita boleh memandang wajah Allah. Bahkan bersatu dengan Allah yang Maha Agung, yang sangat mengasihi kita itu. Kutipan-kutipan tadi yang mengajak kita untuk bekerja sama dengan Allah. Tetapi saya ingin menambahkan satu yang belum saya ketik waktu itu. Itu mengenai keselamatan kekal atau yang disebut hidup kekal di surga. Apa itu hidup kekal? Apa itu keselamatan kekal? Keselamatan kekal adalah suatu status di mana orang mengalami kebahagiaan dan kemuliaan bersama dengan Allah sendiri yang menghendaki kita bersatu dengan Dia. Itulah surga. Surga itu baru diberikan kalau kita sudah meninggalkan dunia ini.
Selama kita masih di dunia, kita tidak di surga. Kita masih perlu berjuang melalui jalan sempit. Kita masih perlu bekerja. Dan itu juga sesuatu yang menggembirakan. Boleh bekerja sama, berkolaborasi dengan Allah. Dengan janji kita akan boleh memandang wajah Allah. Boleh melihat Allah. Dalam perayaan Ekaristi, imam itu berdoa. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudara kami, kaum beriman yang telah kau panggil ke hadirat-Mu, dan semua orang yang telah berpulang. Biarlah mereka memandang wajah-Mu. Artinya, kita mendoakan saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, supaya mereka boleh masuk surga, memandang wajah Allah itu. Surga adalah suatu status penuh kebahagiaan dan kemuliaan bersama dengan Allah. Jauh melebihi segala yang dapat kita bayangkan. Maka penderitaan, kesulitan di dunia itu sebetulnya kecil saja. Dan itu yang dikatakan dalam perumpamaan tentang talenta itu. Di sana orang yang menerima 5 dan 2 talenta berkata, Tuhan, talenta yang Tuhan berikan pada saya telah saya kerjakan. Aku sudah mendapat laba 5 talenta. Yang lain, aku sudah mendapat laba 2 talenta. Dan Tuhan menjawab, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, dan kamu akan mendapat kemuliaan. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sedang orang yang mendapat 1 talenta, itu berkata, 1 talenta Tuhan berikan kepadaku. Lihat, ini kumasukkan dalam tanah, kukuburkan. Karena aku tahu engkau orang yang kejam, yang mengambil dari tempat di mana kau tidak menabur, yang menuai di mana kau tidak menanam. Dia tidak mau bekerja sama dengan bakat-bakat, dengan anugerah-anugerah Allah. Maka Tuhan menjawab, hai hambaku yang sesat dan kejam. Pergilah, ikatlah dia dan lemparkanlah ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Maka bekerja sama dengan rahmat Tuhan itu suatu kesempatan, suatu anugerah. Dan bila kita sadarakan hal itu dan melaksanakannya, syukur kepada Allah. Terpujilah setiap orang yang mau bekerja sama. Dalam perkara kecil mungkin, tetapi bagi Tuhan yang penting itu mau bekerja sama dengan rahmat-Nya. Surga itu terbuka untuk semua orang yang mau bekerja sama dengan rahmat-Nya. Baik, saya kira sementara saya tidak boleh berbicara berkepanjangan lagi, tetapi mungkin ada hal berikutnya yang akan disampaikan oleh pemandu acara, Bu Leni Harjono tadi. Silakan Ibu. Terima kasih Romo Alex untuk pengajarannya tentang keselamatan. Kita sungguh bersyukur mempunyai Allah Bapa yang begitu baik, yang mengasihi kita dan menghendaki keselamatan bagi semua orang. Dan melalui dorongan Roh Kudus,
Kita juga diminta untuk bekerja sama dengan rahmat-Nya untuk memperoleh keselamatan, walaupun harus melalui jalan-jalan yang sempit. Semoga dalam hidup ini kita juga mau berjuang melalui jalan-jalan sempit, mencapai keselamatan abadi di surga. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Bisa melalui kolom chat atau Bapak Ibu dapat bertanya secara langsung. Namun sebelumnya saya akan memberikan pengumuman terlebih dahulu. Sebentar saya share screen. Pertemuan berikutnya hari Sabtu tanggal 10 September 2022. Informasi dapat melalui Ibu Yanti atau Ibu Neti. Mungkin bisa difoto nomor teleponnya. Kemudian persembahan kasih untuk pengembangan sadana dapat disalurkan ke rekening BCA nomor 73002855656 atas nama Heni Junaini atau Dewi. Silakan Bapak Ibu foto. Satu lagi, buku Romo Alex yang baru sudah terbit dengan judul Melestarikan Kesehatan Mental. Harga 20.000 belum termasuk ongkos kirim. Pemesanan dapat melalui Ibu Yanti di nomor HP 082299332799 dan pembayaran transfer ke BCA atas nama Agustina Rianti. Mungkin Romo bisa menjelaskan sedikit tentang buku ini. Silakan Romo. Ya, oke. Buku ini sebetulnya adalah kumpulan dari renungan-renungan sadana selama ini. Judulnya ialah Melestarikan Kesehatan Mental. Cocok untuk zaman ketika kita diganggu kesehatan kita oleh pandemi ini. Maka kalau fisik kita terganggu, kita bisa bertahan. Kalau mental kita kuat, maka itu mengenai kesehatan mental. Itu tidak saya cetak, tapi saya fotokopikan saja menjadi 70 halaman, 10 renungan. Difotokopi di depan gereja di Cililitan ini oleh seorang fotokopi namanya Bang Dudut. Orangnya sangat senang kalau menerima buku-buku seperti ini karena kadang-kadang saya pesan 50 buku langsung dipesan oleh kelompok tertentu. Minta lagi, 50 lagi. Sekarang sudah 250. Tapi saya akan pesan kembali 100 eksemplar lagi, supaya kalau ada yang pesan, tidak perlu saya fotokopikan lagi. Bapak Uskup juga saya persembahkan satu buku karena dia suka juga membaca renungan sadana, karena sangat sederhana bahasanya, tidak dengan bahasa-bahasa teologis, tapi bahasa-bahasa manusiawi yang mudah difahami oleh setiap orang, juga yang tidak sekolah teologi. Maka buku ini bisa dipesan lewat Mbak Yanti atau Bu Heni. Tapi saya punya satu berita tambahan. Kebetulan baik Mbak Yanti itu juga perlu kita doakan karena dia menderita penyakit yang berkepanjangan, tapi semangatnya masih tetap hidup sampai sekarang. Yang kedua, Bu Heni, Gracia Heni,
yang dipakai alamatnya atau BCA-nya, itu juga kebetulan sedang kena penyakit demam berdarah dan sudah 3 hari masuk ke rumah sakit di Sunter, Setianugraha kalau tidak salah. Maka kedua sahabat ini yang banyak membantu Sadana, pantas kita doakan keselamatannya. Kalau bisa sehat kembali, syukur alhamdulillah. Kalau harus menghadap Tuhan, akan dijemput oleh Tuhan Yesus Sang yang sejati itu. Saya kira itu tambahan dari saya. Buku masih sedang dicetak ulang, akan selesai mungkin besok. Nah, tambah 50, tapi Bang Dudut yang mencetak bilang mungkin baik tambah 100 sekaligus supaya saya bisa mengerjakan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Oke, itu tambahan dari saya mengenai pengumuman. Terima kasih Romo. Selanjutnya sudah ada pertanyaan nih Romo dari Ibu Suryani. Apa maksudnya bekerja sama dengan rahmat-Nya? Ya. Dengan rahmat Tuhan dan minta contoh. Ya, bekerja sama dengan rahmat Tuhan itu dengan melakukan tugas-tugas kehidupan. Karena hidup kita itu punya tugas. Dan orang yang mengatakan itu selalu merupakan tugas perutusan. Kalau seorang jadi ibu harus memelihara si kecil sampai dewasa, bukan? Itu tugas perutusan. Melaksanakan tugas perutusan itu bekerja sama dengan rahmat Allah. Karena menjadi ibu itu sudah anugerah. Ada beberapa keluarga yang tidak diberi anak. Maka yang diberi anak juga diberi tugas membesarkan anak, mendidik anak, mengenalkan anak dengan Allah. Kalau seorang jadi guru, ada tugas perutusan sebagai guru. Kalau seorang jadi polisi, ada tugas perutusan sebagai polisi. Kalau seorang jadi pastor, ya ada tugas perutusan sebagai pastor. Maka bekerja sama dengan rahmat Allah untuk mencapai keselamatan itu dengan sederhana kita katakan melaksanakan tugas dengan segala komitmen kita. Atau yang kedua, kalau kita sudah tidak bisa bekerja atau sedang mengalami sakit, menerima derita, menerima sakit, dan mempersatukan dengan salib Yesus Kristus, itu juga bekerja sama dengan rahmat Allah. Maka tidak selalu bekerja, tetapi mempersatukan apa yang kita alami dengan kehendak Allah. Entah itu menghadapi tantangan, kesulitan yang sangat sulit diatasi, entah itu menghadapi kesehatan yang terganggu oleh penyakit, menerima itu dengan segala rela hati, itu bekerja sama dengan rahmat Allah. Kalau tidak mau melaksanakan tugas, tidak mau dengan rela menderita, kita itu seperti orang yang menerima 1 talenta itu, menguburkan talentanya dalam tanah. Talenta itu kesehatan, talenta itu hidup, talenta itu kemampuan untuk bekerja, talenta itu kemampuan, kesediaan untuk menderita juga. Maka bekerja sama dengan rahmat Allah itu bisa dengan kegiatan tertentu yang dianugerahkan sebagai tugas perutusan, tapi juga dengan rela menerima kesulitan dan derita, termasuk yang
yang kita hadapi masing-masing pada waktunya. Oke, itu jawaban saya. Terima kasih Romo. Kemudian pertanyaan kedua dari Ibu Lian Jaya. Ada minggu lalu ada bayi cucu temannya yang berumur 2 hari meninggal. Pertanyaannya, apakah keselamatan bayi itu atau apakah bayi itu selamat bersama Allah? Ya. 2 hari. Ya, makasih Romo. Dia itu bekerja sama dengan Allah, dengan lahir dan dengan bernafas. Mungkin hanya 2 hari, ada yang 17 hari. Saya baru mendengar seorang anak hanya berumur 17 hari karena dia lahir prematur. Tetapi kehendak Allah itu ada padanya tanpa dia sadari. Dan kita percaya ketika Yesus dikerumuni oleh anak-anak, ada orang-orang membawa anak-anaknya kepada Yesus. Dan Yesus menyambut mereka, memeluk mereka. Dan para rasul, para murid berkata, jangan mengganggu. Tapi Yesus bersabda, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Karena untuk orang-orang seperti itulah kerajaan surga. Kebetulan saya mendengar seorang ibu, sekarang sudah almarhum. Anaknya yang baru umur 3 tahun suatu hari, ibu itu mau membeli, kalau tidak salah, bakso atau apa. Ada orang mendorong gerobak bakso. Dan airnya, kuahnya itu masih panas untuk memasak. Anak ini yang 3 tahun ini, entah bagaimana bermain-main dan bergelantungan pada gerobak itu. Dan airnya tertumpah ke seluruh badannya. Sehingga dia jatuh. Menjerit pun sudah tidak bisa. Ibunya sangat terkejut, dibawa ke rumah sakit. Dan anak ini tidak bisa menangis lagi. Dia sudah habis diguyur air mendidih itu. Ibu ini kemudian ingat, biarkanlah anak-anak datang kepadaku. Dia belum lama dibaptis ibu itu. Dan anak ini kemudian membuka mata sebentar, lalu menghembuskan nafasnya. Dia pernah bertanya, anakku ini, namanya Lady, belum saya baptis, apakah dia di surga? Orang berkata, baptis itu bisa dengan air, bisa dengan air, dengan baptis batin, bisa dengan baptis darah, dan sebagainya. Itu salah satu sarana saja. Tetapi kepada ibu itu saya berkata, anakmu pasti di surga 3 tahun tanpa salah, tanpa sadar, dipanggil Tuhan dengan jalan yang sangat mengejutkan dan mengerikan itu. Tapi dia membuka mata sebentar, lalu menghembuskan nafas. Saya percaya pada saat itu si kecil Lady ini dipeluk oleh Yesus atau oleh Bunda Maria. Dia sudah sampai pada keselamatan yang disediakan oleh Bapa di surga. Oke, saya kira jawaban saya sebetulnya cukup itu mengenai pertanyaan ini. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Agustina. Beliau mendengar dari seorang guru pernah berkata bahwa
kerajaan Allah yang kita perjuangkan juga kita alami sejak di dunia ini. Ketika ada damai sejahtera, sukacita, tidak ada benci, tidak ada khawatir berlebihan dalam hati kita, dan mencapai puncaknya ketika kita pulang ke rumah Bapa. Bagaimana menurut pendapat Romo? Iya, saya percaya Tuhan yang menghendaki keselamatan juga tidak selalu memberi tantangan, kesulitan, dan derita. Sebaliknya, dia juga seperti dikerjakan oleh putranya, menyembuhkan orang, mengusir setan, dan kemudian dia mengajarkan siapa Allah itu dengan macam-macam perumpamaan. Karena Allah itu maha agung, misteri yang tak dapat kita tangkap dengan penalaran dan akal budi kita, tapi bisa kita tangkap dengan panca indera kita. Maka Yesus pernah bersabda, Allah itu seperti orang yang memberikan talenta itu dari kekayaannya. Allah itu seperti pokok anggur, dan kita ranting-rantingnya. Bisa kita lihat, bisa kita raba. Allah itu seperti nafas kehidupan. Kita bisa menarik dan menghembuskan nafas. Roh Kudus itu adalah nafas kehidupan. Maka memang ada derita, memang ada jalan yang sempit, tapi kadang-kadang di jalan yang sempit pun ada bantuan, ada kesenangan. Orang mungkin harus mendaki, tapi satu langkah, tiga langkah sudah lebih tinggi, sudah gembira. Maka derita itu bukan syarat, tapi seringkali dibagikan kepada kita karena Yesus sendiri yang menyelamatkan kita. Tidak dengan kesenangan-kesenangan, penyembuhan-penyembuhan selalu, tapi lebih-lebih dengan menderita dan wafat di salib. Yang lebih pokok adalah derita. Yang lebih utama adalah jalan yang sempit itu. Tetapi keselamatan itu tidak hanya bagi orang Yahudi, tidak, tapi juga bagi kita orang Indonesia, atau orang Belanda, atau orang Jerman, atau orang Inggris. Untuk itu kita bisa membaca dari kitab suci. Nah, saya minta Mbak Mena coba bacakan dari Kisah Rasul-Rasul, mudah diingat, bab 28 ayat 28. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Oke. Keselamatan diberikan kepada bangsa-bangsa lain, seperti Yesus sendiri pernah bersabda kepada para murid sebelum naik surga, pergilah ke seluruh dunia, baptislah semua orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada juga satu kalimat yang saya mudah ingat karena tadi Kisah Rasul-Rasul bab 28 ayat 28. Ada lagi surat dari Roma, kalau tidak salah, bab 11 ayat 11. Mbak Mina, tolong bacakan itu. Maka aku bertanya, adakah mereka tersanjung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat. Oke, jadi keselamatan itu pertama-tama diwartakan oleh para nabi dan bahkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada bangsa Yahudi. Maka tadi pada awal keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi kemudian yang menolak Yesus itu juga bangsa Yahudi.
yang membunuh Yesus itu juga para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yang oleh Yesus dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai orang-orang munafik, dan sebagainya. Maka kemudian Allah membuka keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk kita. Sehingga orang Yahudi mungkin bisa cemburu. Bukankah keselamatan itu pertama-tama dijanjikan kepada Abraham dan keturunannya? Lalu kita menjawab, mungkin begitu, tetapi kita sekarang percaya kami meskipun bukan keturunan Abraham, kami juga boleh menikmati keselamatan yang boleh kami perjuangkan, yang boleh kami usahakan. Maka mungkin saya bisa menyimpulkan pertemuan pada hari ini. Kesimpulannya begini. Pertama, kita pantas selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita diundang untuk selamat. Diberi segala macam cara untuk bekerja sama dengan Allah supaya bisa sampai kepada keselamatan abadi, hidup abadi di surga itu. Kita tak bisa lain kecuali bersyukur karena kemurahan Allah itu jauh melebihi kekuatan dan bayangan kita. Kita pantas bersyukur atas keselamatan yang boleh kami kenal dengan pengertian kita karena Roh Kudus menerangi budi kita dan menggerakkan hati kita untuk ikut bekerja sama, berkolaborasi dengan Allah. Kita syukuri itu. Tetapi yang kedua, kita juga pantas berhati-hati, waspada. Jangan sampai kita menyia-nyiakan rahmat Allah, menyia-nyiakan kesempatan untuk bekerja sama dengan Allah seperti orang yang mendapat 1 talenta itu. Saya kira itu kesimpulan yang bisa kita petik, kita bawa pulang dalam kehidupan ini. Aku dapat kesempatan untuk bekerja sama dengan rahmat Allah. Aku mau hati-hati, jangan sampai aku mengabaikan, melupakan, menyia-nyiakan keselamatan yang Dia sediakan bagi kita masing-masing. Saya kira itu kesimpulan yang boleh saya sampaikan kepada para sahabat sadana dimanapun Anda berada sekarang ini. Romo, maaf, maksud pertanyaan Ibu Agustina itu? Oh ya. Kalau nggak salah, apakah kerajaan Allah itu sudah bisa kita alami di dunia? Oh ya, kerajaan Allah sudah kita alami, tetapi belum sepenuhnya. Belum sepenuhnya. Kalau kita dibaptis, kita itu menerima hidup baru, lahir dari Allah, mendapat hidup ilahi di dunia ini. Dan setelah itu kita diajarkan oleh gereja untuk bekerja, menunaikan tugas masing-masing, bekerja sama dengan rahmat Allah dalam posisi kita, dalam kondisi kita masing-masing. Jadi keselamatan sudah ada di dunia ini, tetapi belum kita nikmati sepenuhnya dalam kemuliaan. Tapi orang sudah bisa merasa bahagia juga. Banyak orang itu bersyukur pada Tuhan. Aku sudah diperkenalkan dengan Yesus Kristus. Padahal keluargaku mungkin dulu nenek moyangku tidak Katolik. Tetapi entah bagaimana lewat sekolah
aku kenal Yesus Kristus di dunia ini. Dan aku mulai ikut merayakan Ekaristi, menerima sakramen-sakramen di dunia ini. Maka keselamatan sudah ada benihnya dalam dunia ini, tetapi belum sampai berbuah seperti pokok anggur yang benar itu. Kalau kita bersatu dengan Kristus sekarang ini, kita akan menghasilkan buah. Tapi kalau ranting-ranting itu dipisahkan dari Kristus, maka akan menjadi kering. Dikumpulkan orang, lalu dibakar. Maka kalau kita di dunia ini sudah diperkenalkan dengan Kristus, entah lewat agama Kristen atau Katolik, kita pantas mempertahankan iman kita, kesetiaan, dan itu seringkali tidak mudah di tengah masyarakat yang berbeda agama, di tengah masyarakat yang kadang-kadang membenci kekristenan. Tadi malam kebetulan saya ikut 17 Agustusan di RW, dan Ibu RW, Ketua RW itu seorang ibu. Dia itu S2. Dia berkata, para bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian yang terkasih, saya bersyukur hidup di RW ini. Karena di RW ini ada kerukunan, ada kebersatuan. Kita bisa hidup dalam damai meskipun berbeda keyakinan, meskipun berbeda agama, meskipun berbeda partai dan sebagainya. Dan dia melihat kepada kita dan entah bagaimana akhirnya dia berkata, oh ya, terima kasih Romo Alex yang sudah 80 tahun lebih masih suka datang dalam 17 Agustusan. Maka saya percaya di dunia ini kita sudah mengalami keselamatan, tapi belum sepenuhnya. Masih dalam benih, masih dalam perjuangan. Ya. Begitu, Ibu. Terima kasih Romo. Ibu Litwina udah jelas ya. Ya. Kemudian ada satu pertanyaan dari Ibu Rinawati. Adakah keselamatan yang disediakan oleh Tuhan untuk orang yang rajin ke gereja tetapi pergi juga ke dukun? Ya, nah itu kita harus hati-hati. Pergi ke dukun pijat misalnya, ya, itu tidak apa-apa ya, dukun pijat. Tapi kalau ke dukun yang percaya pada roh-roh, itu hati-hati. Saya kebetulan ketemu seorang yang saudaranya itu sakit-sakitan, lalu pergi ke dukun, dan dia itu diberi syarat, kamu harus makan sukun goreng dengan daging ayam disuir-suir. Lalu lihat, kamu pasti akan sembuh. Dan dia makan sukun goreng dan daging ayam disuir-suir. Dan dia jadi sehat. Tetapi sehari setelah itu sakitnya itu kambuh lagi. Dukun apa ini? Lalu dia tidak percaya. Maka pergi ke dukun ya sebagai percobaan itu saya kira tidak terlalu parah jahatnya, kekeliruannya. Tapi kenapa tidak pergi ke dokter saja? Atau memang menerima penyakit ini. Setelah berusaha mencari obat, mencari penyembuhan yang sehat, yang secara intelektual telah kita pahami karena masih dokter, tetapi
percaya kepada dukun dan menyerahkan nasib hidupnya kepada dukun, itu saya kira keliru. Dan kita boleh sadar orang yang menolak Allah itu akan mengalami nasibnya juga. Tapi mungkin dia tidak menolak Allah, hanya dalam kesulitannya cari-cari cara lain untuk mengatasi kesulitannya. Tapi kalau kita sebagai orang Katolik biasanya dianjurkan jangan. Kita cari cara yang sehat, yang bisa dipertanggungjawabkan secara medis, atau secara psikologis kalau kesulitannya bukan fisik tapi psikologis juga. Maka kalau kita pergi ke dukun dan pasrah total kepadanya, itu saya kira yang tidak boleh. Begitu, Ibu. Makasih Romo. Untuk pengajaran hari ini tadi sudah dicat oleh Ibu Helen. Silakan bisa di-download. Mungkin ada pertanyaan lain yang akan bertanya secara langsung, Bapak Ibu sekalian. Saya mau bertanya, boleh? Silakan. Ya, iya Romo Alex. Saya mungkin sebulan lalu itu ikut retret meditasi oleh seorang Romo Yesuit yang beraliran Vipassana dan Hindu. Lalu kami retret itu dalam keadaan hening, tidak boleh ada HP, jam gitu. Jadi kami tuh tidak mempunyai orientasi waktu. Cuma saat saya mengikuti pengajaran ataupun meditasi maupun pakai genta gitu-gitu, saya merasa shock ya. Saya merasa nggak nyaman gitu karena ternyata sudah tidak istilahnya apa ya, meditasinya ini udah bukan Katolik gitu loh. Lalu lebih kepada bahwa kita ini adalah kesadaran itu sendiri gitu loh. Selalu dibilangnya seperti itu gitu loh. Jadi tidak ada konsep Allahnya gitu loh. Lalu terakhir itu kan lintas agama ya. Jadi terakhir tetap masih diadakan Ekaristi, tapi tidak ada pembacaan firman, lalu lebih kepada secara Hindu atau Buddha lah, intinya pengajaran untuk kata-kata secara meditasi, untuk intisarinya gitu loh. Lalu ada satu umat yang suka udah beberapa ikut dengan retret dengan Romo tersebut, Muslim, itu sampai mengambil hosti juga gitu loh. Lalu dia sharing bahwa, oh dia bilang, iya ini benar, ada energinya, bla 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 gitu. Saya benar-benar waktu itu shock banget dan kepala saya malah pusing. Nah waktu itu hari yang keberapa itu saya udah nggak tahu hari, saya sempat minta izin pulang, tapi dia bilang nggak boleh, tanggung katanya. Itu besok tinggal Sabtu dan Minggu Bu, dia bilang. Jadi akhirnya saya ikut selesai. Cuman saya merasa saya tergoncang banget iman saya gitu loh. Dan untungnya sih saya sudah berdevosi Ekaristi cukup lama ya, jadi saya tidak bisa menerima ajaran Romo tersebut yang Yesuit juga gitu. Mungkin itu aja sih Romo sharing saya. Terima kasih Romo Alex. Oke, saya tidak mau menyebutkan nama, tapi kebetulan saya kenal teman saya seserikat, seorang Romo Yesuit yang memimpin retret tanpa bahan. Dan retretnya itu bisa 10 hari. Kebetulan saya pernah ke India belajar sadhana dari Pater Anthony de Mello. Dan dengan 2 orang teman kami pergi ke kotanya Buddha Gautama. Dan di sana kami dilatih meditasi gaya Buddha. Sangat sederhana. Ialah dengan memperhatikan nafas. Nafas masuk, keluar, masuk, keluar. Sehari 10 jam, bayangkan. Tapi 1 jam, potong. 10 jam. 1 jam lagi potong.
Tapi akhirnya ada 2 jam khusus untuk tanya jawab. Lalu saya ditanya, bagaimana Anda sebagai orang Katolik mengikuti retret ini? Saya bilang, saya merasa terbantu untuk masuk ke dalam keheningan. Tetapi setelah masuk dalam keheningan lewat vipassana namanya, itu gaya Buddhis. Lalu saya berdoa dalam batin kepada Allah yang memberi hidup lewat pernafasanku. Dan saya mohon Tuhan Roh-Mu yang memberi hidup lewat pernafasan, semoga Dia membantu aku melewati jalan yang Kau sediakan mencapai keselamatanku. Maka aku tidak retret hanya vipassana, tetapi memakai setiap jam itu minimal setengah jam untuk latihan mengheningkan diri, masuk ke dalam keheningan lewat latihan anapana ini. Kemudian hari aku ketemu orang Hindu yang memberi cara yang lain. Kebetulan saya ketemu seorang itu sedang duduk di pinggir sungai di bawah pohon. Tanpa ragu saya percaya dia sedang bermeditasi. Ketika saya tunggu kira-kira 40 menit, dia berdiri, saya berkata selamat sore, good evening, lalu dia ya, aku ingin bertanya, kalau mau menjawab boleh, saya senang sekali. Anda tadi duduk meditasi, ya. Anda orang Buddhis? Bukan. Aku orang Hindu. Dan lalu dia berkata, Buddha sendiri itu seorang Hindu. Dan dia berkata, Buddha mengembangkan anapana, saya mengembangkan vipassana. Artinya, masuk ke dalam keheningan lewat perasaan pada tubuh kita. Dari ubun-ubun di kepala, turun pelan-pelan sampai ke kaki, sampai ke telapak kaki. Saya juga setiap hari minimal 2 jam duduk seperti ini, kalau bisa di pinggir sungai. Syukur sungai Gangga. Tapi kalau tidak, segala macam sungai atau segala macam tempat di luar. Tetapi itu suatu cara saja saya menghilangkan segala gangguan emosional. Lalu saya minta diterangkan caranya, dan saya juga melakukan vipassana kadang-kadang, tetapi sebagai awal untuk meditasi secara Katolik, artinya untuk berjumpa dengan Tuhan dalam doa batin. Oke, itu sharing saya menanggapi sharing itu. Terima kasih Romo Alex. Terima kasih Romo Alex. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, ini pertanyaan terakhir ya Romo. Ya. Kalau orang jatuh dalam dosa berat, bagaimana menjamin keselamatan abadi di surga? Terima kasih Romo. Kalau orang jatuh ke dalam dosa berat, masih bisa menjamin keselamatan abadi. Gereja mengajarkan dengan menerima pertobatan. Bisa menerima sakramen tobat, tetapi kalau di suatu tempat di mana tidak ada romo, ya, dengan menyesali dosa-dosanya. Tetapi yang jelas, semua orang punya dosa. Maka gereja menyediakan sakramen tobat untuk segala macam dosa.
semua dosa bisa diampuni lewat sakramen tobat. Dan kalau orang sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi, tidak bisa mengaku dosa lagi, dia bisa dimohonkan oleh anak-anaknya atau oleh saudara-saudaranya yang melihat dia sudah tak bisa bertahan hidup kira-kira, lalu diberi sakramen pengurapan orang sakit. Saya sendiri sebagai pastor paroki dengan sangat senang kalau diundang untuk pengurapan orang sakit. Siang hari, pagi hari, pernah juga tengah malam. Saya bilang, saya akan berangkat kalau dijemput karena mataku tidak bisa menemukan tempatnya. Lalu saya dengan sangat senang bisa melayani Tuhan lewat sakramen pengurapan sakit. Maka dosa berat itu bisa dihapus oleh belas kasihan Tuhan. Dalam gereja Katolik disediakan sakramen tobat, pengakuan dosa, atau kalau orang sudah tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi, dengan pengurapan orang sakit. Sakramen lisah suci dalam bahasa Jawa itu. Jadi melalui sakramen pengurapan orang sakit, dosa-dosanya juga diampuni ya Romo? Juga diampuni, ya. Bahkan kan tahun ini ada hari yang disediakan oleh paroki untuk penerimaan sakramen pengurapan orang sakit itu. Saya lupa itu belum lama. Dan semua orang tua diharapkan ikut mengikuti pengurapan dan dia maju dan diberi tanda pengurapan pada dahinya dan dimohonkan pengampunan untuk semua dosa. Dengan sangat sederhana, tidak perlu mengaku dosa. Tetapi kalau kemudian ada dosa yang masih mengganggu, ada kesempatan, baiklah memohon sakramen tobat. Tapi kalau sudah menerima pengurapan, itu sudah suatu tanda yang diberikan oleh Tuhan lewat gereja untuk pengampunan semua dosa. Absolusi, artinya pembebasan dari semua dosa-dosa. Maka perkataannya, aku membebaskan engkau dari semua dosa-dosamu, dalam bahasa Latin, ego te absolvo ab omnibus peccatis in nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Amin. Saya masih suka menggunakan kata bahasa Latin, rasanya itu lebih meresap. Tapi saya ulangi dalam bahasa Indonesia, bagi si sakit supaya mendengarkan sendiri pengurapan atau pengampunan dosa-dosa. Kebetulan di Paroki Cililitan saya pernah mempermandikan seorang bapak. 3 bulan kemudian dia ternyata sakit kanker stadium 4. Ketika dia sudah tidak bisa apa-apa lagi, saya dipanggil mohon sakramen pengurapan orang sakit. Dan kalau bisa menerima komuni. Maka saya mempersembahkan misa sederhana, misa lengkap, kemudian menerimakan komuni. Setelah itu saya berkata, Bapak, kalau Bapak sembuh ini mukjizat. Tapi kalau tidak sembuh, Anda akan dijemput oleh Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Lalu saya pergi ke Cililitan waktu itu bulan Maret. Lalu ke Tangerang. Lalu di Tangerang saya mendengar kabar kami melanjutkan tadi dengan doa rosario sampai peristiwa yang ketiga Yesus dilahirkan di Bethlehem. Dia masih menjawab lalu menghembuskan ternyata itu nafasnya yang terakhir.
Ketika lampu dinyalakan, dia itu tersenyum dengan tangan di dadanya. Dia pasti dijemput oleh Tuhan Yesus. Ketika hari berikutnya saya pergi ke rumah duka di Karolus, saya menemukan jenazahnya dalam peti, sudah berpakaian bersih, rapi, dan wajahnya tersenyum. Dalam hati saya bersyukur pada Tuhan atas sakramen-sakramen yang disediakan oleh gereja untuk kami anak-anaknya ini. Oke. Terima kasih Romo, kita bersyukur berada di dalam gereja Katolik yang tersedia sarana sakramen-sakramen yang membawa kita kepada keselamatan. Ya. Terima kasih. Ada tambahan lagi Romo? Sudah. Saya kira tidak ada kecuali doa dan berkat penutup. Ya, baiklah. Demikianlah pertemuan kita pada siang hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada Romo Alex yang telah memberikan pengajaran dengan begitu luar biasa. Terima kasih kepada Ibu Helen, Ibu Alwin, dan Ibu Yanti. Dan juga terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kita akan bertemu kembali hari Sabtu tanggal 10 September. Untuk itu kami mohon Romo Alex untuk mengakhiri pertemuan dengan doa dan berkat penutup. Silahkan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk keselamatan yang Kau janjikan dan Kau kerjakan. Untuk kesempatan bekerja sama dengan rahmat-Mu. Kami percaya semua saudara-saudara yang ikut dalam keselamatan akan mendapat keselamatan. Bila mereka setia apapun yang dialami. Kami doakan juga saudara-saudara yang sedang sakit seperti Mbak Yanti, Bu Heni, Gracia, juga kalau tidak salah Bapak Yohanes, suami dari Ibu Helen. Aku mohon berkat-Mu untuk mereka supaya dalam derita mereka mengalami rahmat-Mu yang istimewa. Dan semoga kami semua yang tetap merindukan keselamatan daripada-Mu dalam kehidupan dan perjuangan di dunia ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.